Statistik itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, cara mengolah, cara menganalisis, cara menyimpulkan, dan menyajikan informasi dan data. Apa sih contoh nyata statistik yang mungkin di saat-saat sekarang ini adalah survei ya. Survei dari Pilpres, dari partai-partai, siapa yang menang dan sebagainya. Itu menggunakan ilmu statistik untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa. Sehingga keluar, untuk si calon A, dia kemungkinan menangnya sekian persen. Untuk calon B, kemungkinan menangnya sekian persen. Nah, ada beberapa istilah. Yang pertama adalah data. Data itu adalah sekumpulan informasi. Ya, data itu sekumpulan nih. Ada data primer, ada data sekunder. Kalau primer itu langsung. Jadi misalnya kakak bertanya kepada 10 orang. Yang kakak peroleh itu ada data primer. Tapi kalau ada yang menanyakan data tersebut kepada kakak, nah itu dia mendapatkan data sekunder. Karena dapatnya dari kakak, bukan dari orang yang langsung. Ada juga datum. Datum itu sebagian dari kumpulan data atau informasi, gitu ya. Ada populasi. Nah ini kita akan belajar tentang populasi di video kali ini. Populasi itu adalah sekumpulan orang atau benda yang akan diteliti. Contohnya di survei tentang Pilpres misalnya, populasinya itu adalah rakyat Indonesia yang bisa memilih, gitu ya. Kemudian ada sampel. Sampel itu adalah sebagian dari populasi yang akan lebih dalam diteliti. Nah, kalau dalam contoh yang sama, dalam survei Pilpres misalnya, kalau kalian baca koran atau baca berita, misalkan lembaga survei apa, nanti dia kasih tahu tuh sampelnya 1.200 orang, sampelnya 1.300 orang. Jadi dari sekian juta orang yang diambil sampelnya hanya sekian ribu orang saja. Dan dengan ilmu statistik itu valid ya, dengan cara perhitungan yang tepat itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kita akan mengenal yang namanya frekuensi. Frekuensi adalah jumlah data tertentu yang memiliki karakter yang sama gitu ya. Misalnya jumlah anak yang berumur 12 tahun ada 18 orang gitu. Atau jumlah anak yang mendapat nilai 7 ada 10 orang. Nah, itu 10 orang itu adalah frekuensinya. Kemudian kita juga di sini juga ada cara pengumpulan data. Ya, data itu bisa dikumpulkan dengan berbagai macam cara. Misalnya observasi. Nah, kalau observasi itu dia dari jauh. Ya, dia tidak bersentuhan langsung supaya perilakunya itu tetap natural. Ya, misalnya social eksperimen. Misalnya ya, mungkin kalian pernah nonton gitu ya di YouTube atau di mana ada anak yang dimarahin sama orang tuanya, terus direkam tuh gimana reaksi dari si orang di sampingnya. Atau ada program TV yang ada orang yang kesusahan, ada yang mau nolong atau tidak. Nah, itu sebenarnya teknik observasi. Ada juga wawancara. Kalau wawancara langsung nih, ya kakak nanya, siapa nama kamu? Kamu sukanya apa? Dan sebagainya. Itu adalah wawancara. Nah, tapi tidak semua orang mau diwawancara ya, biasanya malu. Nah, itu ada cara ketiga, namanya kuesioner. Jadi kita disuruh, yaudah nih kamu isi deh. Sebenarnya pertanyaan sama, misalkan ditanya nama, ditanya makanan kesukaan, dan sebagainya. Cuma kalau wawancara secara langsung, kalau kuesioner yang menjadi responden atau orang yang disurvei, itu dia langsung mengisi, ya, gitu, nanti yang dikumpulin. Biasanya kalian suka ada survei penilaian guru di sekolah selama setahun, kira-kira bagus atau tidak, yang ngajarnya gimana, nah itu kuesioner. Nah, ini sekarang kita akan contoh dari populasi dan sampel. Tadi kakak ulang sedikit ya. Kalau populasi dan sampel itu, populasi itu kumpulan orang yang akan diteliti. Sampel itu hanya sebagian dari populasi yang akan lebih dalam diteliti. Nah, jadi di contoh soal yang pertama ini, beberapa siswa SMP Konahi akan melakukan penelitian mengenai kenakalan remaja di desa Ninja Konahi. Nah, populasi dari penelitian tersebut apa ya? Populasi itu kan semua yang mau diteliti ya. Kenakalan remaja ya berarti seluruh apa nih? Seluruh siswa SMP? Enggak juga, karena remaja kan SMP SMA gitu ya. Seluruh pelajar ini ada SD juga. SD itu masih anak-anak. Kemudian siswa nakal itu kan yang mau diteliti adalah tingkat kenakalannya. Siswa nakal itu kita nggak tahu siapa gitu ya, nggak jelas. Maka yang lebih tepat adalah seluruh remaja di desa Konahi. Ya, jadi untuk yang nomor 1 jawabannya adalah yang D. Kita coba yang nomor 2.
Sebuah lembaga survei ingin melakukan survei mengenai anak jalanan di kota negara api. Nah, populasi yang tepat apa? Ingat, populasi itu yang ingin diteliti. Berarti yang diteliti adalah anak jalanan di kota si negara api. Ya berarti jangan anak yatim dong. Anak yatim belum tentu anak jalanan gitu ya. Anak tunawisma. Nah, ini tunawisma adalah yang tidak punya rumah. Ya, tunawicara tidak bisa bicara. Tunawisma, wisma itu kan rumah ya. Wisma Agung, Wisma Permai, nah gitu. Wisma Hambalang, nah itu tunawisma berarti tidak punya rumah. Kemudian kita lihat dulu yang C. Yang C anak putus sekolah. Anak putus sekolah belum tentu di jalanan. Bisa aja dia di rumah ya, bantuin orang tuanya. Bisa saja dia jadi YouTuber gitu ya. Seluruh anak panti asuhan ada tempat tinggal lah, dia tidak tinggal di jalanan. Maka di soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang B, seluruh anak tunawisma di jalan kota api. Jelas banget nih ya. Oke. Nah nih sekarang soal nomor 3. Dalam sebuah penelitian, populasinya adalah kesenian tradisional Indonesia. Jadi yang mau diteliti adalah kesenian tradisional Indonesia. Sebaiknya sampel ya atau contoh-contoh yang diambil itu apa ya? Yang A, kesenian tradisional di beberapa daerah di Indonesia. Yang B, kesenian tarian tradisional. Yang C, kesenian tradisional Jawa Barat. Ya. Yang D, beberapa kelompok wayang kulit di Jawa Timur. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A ya, jelas banget. Beberapa kesenian atau kesenian tradisional di beberapa daerah. Jadi biasanya kalau sampel tuh kita mencari kata beberapa. Nah, A, B, C, D semuanya ada kata beberapanya ya. Cuma kalau yang C dan D pasti bukan. Karena yang diambil cuma Jawa Barat. Padahal yang mau diteliti seluruh Indonesia. Maka lebih baik sampelnya adalah beberapa daerah di Indonesia. Kalau yang B salahnya, dia hanya meneliti tarian. Kesenian tradisional tuh gak hanya tarian ya. Ada alat musik nasional, ada adat-adat tertentu yang harus diteliti dan sebagainya. Nah, sehingga yang lebih tepat itu adalah yang A. Oke, jadi nomor 3 ini jawabannya adalah yang A. Nah, sekarang kita coba yang nomor 4. Berikut ini yang bukan sampel yang baik untuk populasi. Jadi ada kata bukan nih ya. Objek wisata Indonesia ya. Nah, di sini wisata gunung di beberapa daerah Indonesia, wisata pantai, wisata di beberapa wisata laut di beberapa di Pulau Bali, wisata sejarah di beberapa daerah Indonesia. Nah, di sini penekanannya dari soal ini yang sebetulnya objek wisata tuh banyak ya, bisa gunung, pantai, bisa objek wisata sejarah. Yang paling tepat sebetulnya beberapa objek wisata di beberapa daerah ya, jadi beberapa objek wisata, gunung diteliti, pantai diteliti gitu ya. Nah, tapi yang bukan dari sini yang paling tidak baik itu adalah yang C. Kenapa? Karena dia hanya meneliti di Pulau Bali, sedangkan yang mau diteliti adalah objek wisata Indonesia gitu ya. Jadi untuk nomor 4 ini yang bukan sampel yang baik itu adalah yang C. Nah, ini soal nomor 5. Untuk mengetahui prestasi matematika di siswa SMP kelas 7, ya, jadi yang mau diteliti adalah prestasi matematika siswa SMP kelas 7 di suatu provinsi, maka dicatatlah prestasi siswa SMP di beberapa sekolah dalam provinsi tersebut. Jadi hanya satu provinsi ya. Populasi dan sampel. Nah, populasinya apa nih ya? Populasi yang mau diteliti adalah siswa SMP kelas 7 ya. Sehingga populasinya adalah siswa SMP di satu provinsi ya. Bukan prestasi. Prestasi itu yang mau diukur. Yang mau diteliti itu anaknya. Anaknya mau diteliti nih. Prestasinya seberapa hebat, seberapa jauh. Jadi yang C dan D pasti salah. Kalau yang B, nah ini salah nih. Karena siswa SMP dari beberapa sekolah ya. Nah ini jangan sampai kebalik nih. Nah soal ini memang sengaja nih. Dia membalik antara populasi dan sampel. Ingat, populasi itu yang lebih besar, sampel itu yang lebih kecil. Sehingga yang tepat adalah A. Karena siswa satu provinsi pasti lebih banyak dibandingkan siswa SMP dari beberapa sekolah. Kita coba untuk nomor 6. Di sini akan diselidiki pengaruh ekstrakurikuler terhadap pengembangan diri siswa di sebuah SMP. Jadi yang diselidiki adalah pengaruh ekstrakurikuler terhadap pengembangan diri siswa di sebuah SMP. Contoh sampel yang baik.
Nah, kalau di sini kita bisa lihat kalau yang ingin diteliti adalah pengembangan diri siswa di sebuah SMP. Ya, berarti populasinya adalah siswa SMP tersebut gitu ya. Nah, kalau sampel yang baik, nah kita lihat ya. Siswa-siswi SMP tersebut, nah ini populasi ya, tadi sudah kita bahas. Siswa-siswa yang mengikuti ekstrakurikuler di SMP tersebut. Kita keep dulu. Beberapa siswa dari tiap kelas, baik yang ikut ekstrakurikuler ataupun tidak di SMP tersebut. Beberapa siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di masing-masing kelas SMP tersebut. Nah, karena dia mau meneliti pengembangan diri siswa, dia tidak boleh mengambil yang ikut ekstrakurikuler saja. Dia juga harus meneliti yang tidak ikut ekstrakurikuler supaya ada pembanding, ya. Oh, ini yang nggak ikut ekstrakurikuler ternyata pengembangan dirinya sedikit. Yang ikut ekstrakurikuler ternyata pengembangan dirinya baik. Misalnya ada ekstrakurikuler YouTuber. Ternyata yang ikut ekstrakurikuler YouTuber lebih percaya diri dibandingkan yang tidak. Nah, itu kan perlu ada pembanding. Nah, maka sehingga yang B dan D itu tidak tepat. Karena dia hanya meneliti yang mengikuti saja. Artinya untuk soal nomor 6 ini, yang benar adalah yang C. Beberapa siswa dari tiap kelas, baik yang ikut maupun yang tidak. Jadi dari setiap kelas diambil sedikit. Yang ikut dan yang tidak, ya. Kemudian diteliti bagaimana pengembangan dirinya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk populasi dan sampel. Yang perlu diingat, populasi itu lebih besar, sampel itu lebih kecil. Ada banyak cara untuk menyajikan data. Yang pertama dalam bentuk tabel. Nanti kita akan banyak ketemu soal-soal dalam bentuk tabel juga. Menggunakan diagram batang seperti ini. Menggunakan diagram lingkaran. Atau juga bisa menggunakan poligon atau grafik. Dalam setiap menggambar tentunya kita memerlukan ukuran yang presisi, ukuran yang baik, bukan ukuran yang salah-salah. Misalnya ketika kita mau menggambar diagram batang, maka setiap satuan ini harus jelas nih, ya, harus jelas, tidak boleh asal-asalan, jaraknya harus sama supaya bisa mendapatkan diagram yang baik. Juga untuk poligon atau diagram garis. Nah, untuk diagram lingkaran nanti yang penting adalah kita harus bisa mencari berapa derajat si sudutnya. Nah, ini yang penting supaya kita bisa mencari berapa besar bagian dalam diagram lingkaran tersebut. Nah, kita langsung aja coba untuk soal yang pertama. Di sini diketahui ulangan harian matematika kelas 7F sebagai berikut. Kita disuruh menyajikan data tersebut dalam tabel dan juga diagram batang. Nah, kalau dalam tabel biasa nanti ada yang namanya data ya atau nilai, ada yang namanya frekuensi. Nah, sebenarnya gampangnya kita bisa seperti ini. Kita lihat dulu ada data berapa aja. Oh, ada 4. Ada nilai 4, ada nilai 5, nilai 6, 7, 8, dan 9 gitu ya. Kita bisa menggunakan turus untuk menghitung. Kalau yang sedikit mungkin gampang, tapi kalau yang banyak lebih mudah pakai turus ya. Kalau ini kan hanya sedikit, kita bisa lihat, oh ini 4. Ini ada 4, 1, ada 2 gitu ya, ada 2. Frekuensinya ada 2. Kalau yang 5 itu ada 2, 3. Nah, kan kita agak bingung tuh ya, ada di sebelah kiri, di sebelah kanan, sebelah atas. Jadi kalau menggunakan turus seperti ini ada angka 7, kita kasih turus 1. Ada angka 6, ada angka 6. Turus itu begini ya, kita bikin 1, 2, 3, 4, 5. Gitu, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ada angka 8, ada angka 4. Nah, tadi sudah ya, angka 4-nya kalau kita bikin turus, angka 5. Ada angka 6, ada angka 9, ada angka 6 lagi, ada angka 8, ada angka 9, ada angka 7, ada angka 6 lagi. Nah, sudah 4, kita bikin garis miring, ada angka 6 lagi, ada angka 5, kemudian angka 8 lagi, kemudian angka 7 lagi, ada 4 lagi, ada 5 lagi, dan ada 6 lagi.
Nah, setelah membuat torusnya baru kita boleh mengubah si frekuensi ini menjadi berapa banyak gitu ya. Jadi nanti tabelnya itu hanya yang kiri dan yang kanan. Data untuk nilai 4 frekuensinya 2, untuk nilai 3 frekuensinya 5 frekuensinya 3, untuk nilai 6 frekuensinya ada 7, untuk nilai 7 frekuensinya 3, untuk nilai 8 ada 3, dan untuk nilai 9 ada 2. Nah, kira-kira seperti itu. Gimana cara membuat diagram batangnya? Maka kita bikin dulu nih sumbunya. Kita bikin sumbu Y-nya, kita bikin sumbu X-nya. Gitu ya. Yang Y itu biasanya frekuensi. Ini nilai. Tapi tergantung nanti ya soalnya gimana. Boleh dari 1, tapi kalau kita mau mulai dari 4, biasanya guru ada yang mengajarkan bikin begini dulu. Ya, bikin rumput sedikit. Maka nanti kita start dari 4, dari 5, dari 6, 7, 8, dan 9. Nanti ini frekuensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk yang 4 ada 2. Nah, nanti kita mesti bikin ya kiri kanan sama lah kira-kira ya. Jadi 4-nya ini kira-kira di tengahnya, ya ininya di 2 gitu. 5-nya itu di 3. Nah, ini kita tarik 3. Maka 5-nya kira-kira begini. Dan seterusnya. Nanti kira-kira tabelnya seperti ini. Ya, tabelnya akan jadi seperti ini. Kira-kira seperti itu untuk yang pertama. Yang kedua nih ya sekarang. Sekarang kalau tadi kita tabel dan juga diagram batang, sekarang kita mencoba diagram lingkaran. Jadi di sini diketahui jumlah siswa berdasarkan tempat tinggalnya dan kita disuruh menggambarkan diagram lingkaran. Nah, kalau disuruh menggambarkan diagram lingkaran, maka kita menjumlahkan dulu. Jadi ini siswa asal kelurahan A itu jumlahnya ada 11, siswa asal kelurahan B jumlahnya ada 23. Kita jumlahkan dulu nih jumlah datanya, semua siswanya berapa? 11 ditambah 23 ditambah 39 ditambah 34 ditambah 55 ditambah 18. Nanti ini hasilnya adalah 180 siswa. Ya. Nah, kita akan membuat diagram lingkarannya. Maka kita butuh mencari besar sudut dari masing-masing bagian. Ya, maka kita akan mencari besar sudutnya si A. Carinya gimana, Kak? Oh, kita lihat frekuensinya si A. Ini kita mau cari sudutnya si A. Frekuensinya A itu, jadi frekuensi A dibagi totalnya dikali satu lingkaran itu 360 derajat. Maka dikali 360 derajat. Sehingga ini nanti 11 per 180 dikali 360. Ini boleh dibagi, bagi 180 hasilnya 2. Nanti ini jadi 22 derajat. Untuk yang B kita hitung juga. 23 langsung ya per 180 dikali 360. Ini boleh dicoret, jadinya nanti ini 46 derajat. Untuk yang C 39 per 180 dikali 360 dicoret 2. Ini dikalikan hasilnya 78 derajat. Untuk yang D 34 per 180 dikali 360. Ini boleh dicoret 2. Nanti ini dapat 68 derajat. Untuk yang E itu 55 dibagi 180 dikali 360. Ya, boleh coret. Nanti ini hasilnya adalah 110 derajat. Terakhir untuk yang F, ya, untuk yang F itu berarti 18 per 180 dikali 360. Nah, ini boleh dicoret. Dapat hasil 36 derajat ya, 18 kali 2. Nah, kalau sudah, kita bikin lingkarannya. Ya. Kita bikin satu garis dulu. Ya. Kemudian kita menghitung si A, ya. Si A 22 derajat, maka dari sini busurnya kita hitung 22 derajat. Nah, ini adalah bagiannya si A. 22 derajat. Kemudian kita hitung bagiannya si B. Berarti sekarang acuan menghitungnya, acuan derajatnya bukan dari garis yang pertama, tapi dari garis yang kedua nih, ya.
Dari garis yang kedua itu 46 derajat. Kita hitung ke sini 46 derajat. Ini bagian yang B gitu. Kemudian bagian yang C 78 derajat. Jadi kita hitungnya dari garis yang ini sekarang ya. Bagian yang C 78 derajat. 78 derajat. Gitu. Kira-kira seperti itu sampai nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini kakak tampilkannya persentase, tapi kalau kita akan hitung dengan busur, nah ini nanti 22 derajat. Sesuai dengan besar yang kita hitung. Nah, arahnya boleh berlawanan jarum jam seperti yang kakak buat, boleh searah. Ya, kalau di sini searah. Ini 40 derajat. Ini berarti 78 derajat si C. Si D 68 derajat. Ini adalah 110 derajat. Paling besar si E. F 36 derajat. Kira-kira seperti itu ya cara menggambar diagram lingkaran. Nah, sekarang kita coba untuk soal yang ketiga. Nah, ini adalah data perkembangan nilai ulangan ijup ya. Kita disuruh membuat grafik perkembangan nilainya. Nah, kalau kita lihat di sini grafiknya itu artinya, nah ini berarti ini adalah nilai ya, grafik. Kalau grafik kita mau tahu dia naik atau turun. Ini nilainya. Sedangkan ke sini adalah ke sini adalah ulangan yang keberapa? Ya, ulangan keberapa nih? Ulangan misalkan di sini ulangan pertama, kemudian ulangan kedua, ulangan ketiga, ulangan keempat, ulangan kelima, ulangan keenam. Nah, sumbu Y-nya itu adalah nilainya. Kalau biasanya kalau grafik Y-nya itu nilainya, karena kita pengen tahu pergerakan harian, pergerakan bulanan, seperti kurs itu kan pergerakannya tiap hari gitu ya. Di sini paling rendah adalah 55, paling tinggi itu 85 ya. Oke, sekarang kakak bikin ininya, jangan lupa ya. Kalau di esai ini kakak bikin 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 ya. Kakak sebisa mungkin dia sama, tapi kalian nanti kalau ulangan harus pakai penggaris ya. Nah, kita lihat dulu yang matematika. Jadi kalau punya banyak data begini kita kerjakan satu-satu. Yang matematika ulangan pertama 65. Nah, sini gitu ya. Ulangan keduanya 60. Oh, di sini. Ulangan ketiganya 75, meningkat nih ijup. Wah, belajar dia ulangan ketiga. Ulangan keempatnya 80. Ulangan kelimanya 65, turun lagi. Dia lupa belajar mungkin. Ulangan keenamnya jadi 70. Nah, di sini 70 ya. Nah, kemudian titik-titik ini kita hubungkan nih. Nah, ini adalah perkembangan ulangan matematika ijup ya, ternyata naik turun grafiknya. Nah, lebih enak kalau kalian punya beberapa warna. Jadi nanti untuk yang fisika kita bisa bikin warna yang berbeda. Ulangan pertamanya 55, ulangan keduanya 80. Wah, ijup meningkat drastis fisikanya. Ulangan ketiganya 75 di sini ya. Nah, ini kan kalau misalkan berbeda warna jadi kelihatan gitu ya. Ulangan keempatnya 70, turun terus ijup ulangannya. Mungkin dia stres diputusin pacar gitu ya. Ulangan kelimanya itu 65. Ulangan keenamnya itu 60. Nah, ya. Sehingga grafik perkembangan ulangan ijup seperti ini. Untuk fisikanya nih. Dia naik, dia turun, turun, turun. Nanti semua dikerjakan untuk semua datanya. Jadi kalau untuk soal ini nanti grafiknya kira-kira seperti ini. Nah, ini yang abu-abu itu adalah nanti kalau kita buat pakai Excel gitu ya, keluarnya bagus nih, ada legendanya, legendnya, ada keterangannya. Nanti kalian juga mesti bikin keterangan yang ulangan. Ya, ini yang biru matematika, tuh dia naik sama seperti yang putih, kakak bikin yang putih. Dia orange ini fisika, ya sama ya, orange. Nah, nanti yang sosiologi itu yang abu-abu, yang bahasa Indonesia itu yang kuning. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau untuk grafik sama saja seperti diagram batang dan harus bagus nih jaraknya nih supaya grafiknya bagus.
Gitu. Kita coba soal yang keempat. Nah, di sini adalah data kendaraan yang digunakan oleh 100 murid di sekolah Ijuk Prestasi di Jakarta gitu ya. Dari data ini kita diminta untuk menyajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kalau kalian susah membaca datanya, agak bingung gitu maksud kakak, maka lebih baik datanya itu kita bikin menjadi tabel ya. Jadi kita punya nilai kendaraan, kita punya frekuensinya, ada berapa anak. Nah, yang pertama itu ada jalan kaki. Jalan kaki ada 12 gitu ya. Kemudian si mobil itu kita tinggal baca 24. Kemudian si motor, yang naik motor, kalau kita lihat itu 40. Nah, sekarang yang sepeda itu 15. Yang naik kendaraan umum, angkot, itu adalah 9. Nah, kalau sudah, maka kita butuh menghitung berapa banyak sih jumlah datanya ya. Ini tinggal dijumlahin. 12 tambah 24, ditambahkan lagi dengan 40, tambahkan lagi 15, tambahkan 9. Hasilnya itu adalah 100 anak. Oh, ini sebenarnya ada 100 murid ya. Nah, ini harusnya jumlah datanya sama nih. Kalau nggak ada yang aneh gitu ya, mungkin satunya teleportasi gitu, jadi nggak masuk data sini. Nah, langkah berikutnya kita adalah menghitung besaran sudutnya. Jadi kita menghitung besaran berapa sih besar sudut untuk si jalan. Si jalan nih berarti 12/100 dikali 360 ya. Ini boleh dicoret jadi 3,6. 3,6 dikalikan dengan 12 itu hasilnya adalah 43,2 derajat. Nah, ini kakak angkanya kurang bagus karena koma-koma. Kemudian kita menghitung derajat yang mobil. Yang mobil ini adalah 24/100 dikali 360. Ini boleh dicoret lagi 3,6 kali 24. Hasilnya itu adalah 86,4 derajat. Kemudian kita menghitung juga derajat yang motor. Ini 40/100 dikali 360. Maka ini kalau dicoret 3,6 dikali 40, 36 dikali 4 itu 144 derajat. Kemudian kita hitung derajat yang sepeda. Ya, ini 15/100 dikali 360. Coret lagi ya. Jadi 3,6 dikali 15 hasilnya adalah 540 derajat. Terakhir yang naik umum juga kita hitung 9/100 dikali 360. Nanti hasilnya adalah 32,4 derajat. Sama seperti tadi ya, jadi kita bikin lingkarannya gitu, kemudian kita bikin satu garis dulu, kita hitung derajatnya. Oh, 144 derajat. 144 derajat. Ya, terus berapa? 54 derajat. Nah, ini dihitung nih, ini adalah si motor. Gitu ya. Ini adalah si sepeda. Nanti dapatnya seperti ini kira-kira. Ya. Dimana kalau yang jalan kaki itu 12,12% atau ini 43,2 derajat. Tadi yang naik umum 32,4 derajat. Terus yang kuning ini apa? Sepeda 54 derajat. Yang abu-abu paling besar ini yang naik motor itu 144 derajat. Jadi ini kalau diukur pakai busur 144 derajat. Yang orange itu mobil itu 86,4 derajat. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi menyajikan data itu mudah sekali. Yang penting kita tahu bagaimana cara mengerjakannya di masing-masing diagram. Dan juga mengerjakannya tidak boleh salah-salahan ya. Kalau salah-salahan pasti hasilnya tidak baik.